Quinsa, kau tak apa? Regan segera mengangkat Quinsa ke ranjang hangatnya. Dia sangat khawatir sekali dengan keadaannya. Regan memang baru pertama kali ini menghadapi wanita yang sedang sakit perut karena menstruasi. Quinsa, aku membelikan semua ini. Cepat diminum dulu. Regan membukakan satu botol lalu Quinsa menenggaknya dan setelah itu dia masih saja kesakitan. Dia memeluk guling dengan erat sembari berharap rasa sakitnya menghilang. Regan masih bingung. Dia duduk di samping Quinsa sembari membelai rambutnya yang hitam nan panjang. Sakit banget Pak Regan. Jika kau menyakiti hati perempuan maka kau sangat dosa besar. Menstruasi sakit, melahirkan juga sakit. Rintih Quinsa. Regan terdiam. Dia sangat tersindir dengan ucapan istrinya itu. Regan menatap Quinsa yang semakin meraung kesakitan. Di saat bersamaan, mobil sang papa datang. Regan dengan cepat menghampiri sang papa dan kebetulan sang papa datang bersama kekasihnya. "Pa, Quinsa sakit perut. Dia sangat kesakitan sekali. Aku bingung," ucap Regan. "Dia punya mah." Regan menggeleng. Sakit perut datang bulan. Raisa, wanita yang seumuran Regan yang akan menjadi ibu tirinya, segera memeriksa keadaan Quinsa. Wajah Queen sangat pucat sekali. Bahkan air matanya mulai menetes. Raisa mengajarkan pada Regan untuk mengurangi rasa sakit pada nyeri saat haid selain meminum jamu. "Kau cukup tekan sebentar bagian nadi tangannya, pijat dengan perlahan. Memang tidak semua wanita akan berefek jika memijat nadinya saat sedang nyeri datang bulan. Namun, tak ada salahnya jika dicoba pada istrimu," ujar Raisa. Regan lekas melakukan apa yang Raisa suruh. Dia memijatnya dengan perlahan. Setelah Raisa dan Bram keluar dari kamar, Regan harus memijat nadi tangan milik Queen dengan telaten. Lama-kelamaan, ringikan Quinsa berkurang dan kini wanita itu malah tertidur. Sepertinya cara itu sangat manjur pada Queen. Regan kini sudah bisa tenang dan tidak panik lagi. Setelah memastikan Quinsa tertidur, Regan keluar dari kamar dan menemui Raisa untuk mengucapkan banyak terima kasih. "Raisa, terima kasih sekali. Quinsa kini malah tertidur. Benarkah? Jika besok masih nyeri lagi lakukan hal sama berulang kali." Bram datang membawakan secangkir teh untuk calon istrinya itu. Regan dan sang papa memang sama. Mereka memilih wanita yang lebih muda untuk dijadikan istri. "Jadi kalian mau menikah kapan?" tanya Regan. "Kami belum mendapat restu dari ayahnya Raisa," jawab Bram. Kisah cinta Bram memang tak kalah rumit. Dia terhalang restu calon mertuanya yang merupakan temannya dulu. Regan hanya bisa mendoakan yang terbaik bagi mereka, namun jika ingin memakai acara gerebek maka Regan akan membantu dengan senang hati. "Mama," tiba-tiba terdengar suara Quinsa yang berteriak memanggil sang mama. Regan lekas menghampirinya dan melihat sang istri yang baru saja terlelap bisa-bisanya berjalan sambil tidur dan menabrak tembok berulang kali. Regan menarik tubuh sang istri lalu membaringkannya di ranjang. "Mama, aku kangen," ucap Quinsa. Regan tahu jika Quinsa menjadi anak piatu sudah lama. Wajar saja jika Quinsa merindukan sosok ibunya. "Mama." Regan ikut terbaring di sebelah Quinsa dan memeluknya dengan erat. Dalam tidurnya Quinsa bisa merasakan kehangatan akibat pelukan Regan, namun dia membayangkan jika yang memeluknya adalah mendiang ibunya yang sudah tiada. "Mama, hangat." Nafas Regan menderu menahan hasrat yang datang tiba-tiba. Dia adalah pria yang normal dan wajar saja jika kini dirinya malah tegang. Lagi pula dia tak bisa menyerang karena Quinsa sedang palang merah. "Tahan Regan, mau menyerang pun tidak bisa karena dia sedang datang bulan," batin Regan. Dengkuran nafas Quinsa terdengar lagi yang menunjukkan jika dirinya sudah terlelap di ambang mimpi. Regan merenggangkan pelukannya. Ia terduduk sembari menatap tubuh sang istri yang kecil. Quinsa memang sangat cantik, namun terkadang sikap bandelnya membuat dirinya tak seperti orang dewasa yang padahal dirinya sudah berusia 23 tahun. Dentingan jam terus saja terdengar. Dari arah luar ia masih mendengar suara papanya sedang mengobrol dengan perempuan tadi. Regan segera mengunci pintu kamarnya. Ia tidak ingin ikut campur masalah sang papa yang membawa kekasihnya di malam hari. Setelah mengunci pintu, Regan harus mengecek materi yang harus dia berikan pada anak didiknya besok pagi.
Dia sempat terhenti menjadi dosen selama 1 tahun akibat depresi karena bercerai dengan istrinya. Kini dia sudah bangkit dan mendapat istri baru yang merupakan anak dari orang yang sangat dekat dengannya. Saat bersamaan, ponselnya berbunyi yang ternyata ada ayah mertuanya, yaitu Surya. "Regan, Quinsa sedang apa?" tanya Surya dari telepon. "Dia sudah tidur. Tolong, jika dia sudah lulus nanti arahkan untuk mencari pekerjaan yang bagus dan gajinya oke. Walau bagaimanapun dia harus membantuku untuk melunasi hutang. Quinsa sudah menikah dan dia sudah tidak wajib membantumu karena dia seorang anak perempuan. Regan, ini bukan urusanmu. Gara-gara kalian menikah dadakan maka aku gagal mendapat suntikan dana dari calon suami Quinsa yang kaya raya itu. Jika kau tidak mau melihat Quinsa bekerja keras untuk membantu melunasi hutangku maka kau bisa menggantikannya untuk membayar semua hutangku." Tut, tut, tut. Telepon terputus. Regan mengusap wajahnya kasar. Dia mengambil buku tabungannya yang hanya cukup untuk membuat resepsi pernikahannya dengan Quinsa saja. Uang dan harta bendanya sudah habis untuk diberikan pada kedua mantan istrinya setelah perceraian. "Minum." Quinsa berdiri dengan mata yang tertutup. Regan menarik tangannya untuk duduk dan membangunkan sang istri yang mulai mengigau lagi. "Bobo." Regan sangat gemas dengan tingkah sang istri. Jarang sekali dia bertemu dengan orang yang mempunyai kebiasaan lucu, yaitu berjalan sambil tidur dan mengigau tidak jelas. "Quinsa, bangunlah." Regan menepuk pipi Quinsa dengan lembut dan membelai rambutnya. Mata Quinsa mulai terbangun. Ia menyadarkan dirinya sendiri dan menyadari jika saat ini tubuhnya dipangku oleh Regan. Quinsa bangun dan mendorong tubuh Regan. Regan menatapnya dengan datar nan heran. "Wah, Pak Regan mencari kesempatan nih, mentang-mentang aku lagi bobo bisa-bisanya cari kesempatan," ucap Quinsa. Quinsa mengelap ilernya yang masih berada di sudut bibirnya. Dia lekas keluar dari kamar untuk menuju ke dapur dan melihat sang papa mertua tengah mengobrol serius bersama wanita cantik. Saat di dapur, Quinsa menguping pembicaraan mereka mengenai masalah orang tua wanita itu yang tidak merestui. "Kenapa Duda pada meresahkan sih? Ada-ada saja masalah percintaan Duda," gumam Quinsa. "Queen, kau lapar, ingin makan?" tanya Regan tiba-tiba mengejutkan Quinsa. "Aduh, bikin kaget saja. Aku mau minum," jawab Quinsa sambil mengambil gelas. Regan membuka kulkas dan mengambil apel. Ia mengupasnya dan memotong kecil-kecil untuk sang istri tercinta. "Makanlah dulu." Regan menyuruhnya duduk di depan meja makan dan menyuruh Quinsa makan buah apelnya. Quinsa langsung memakannya dan memperhatikan wajah Regan yang tengah menatapnya serius. "Setelah wisuda nanti sudah ada rencana untuk bekerja di mana?" tanya Regan dengan serius.